Ketemu lagi di Tips Berkarya di IT dengan saya Julian Alimin. Kali ini saya mau bicara tentang mencari kerja. Bukan hanya sembarang mencari kerja, tapi sesuatu yang seharusnya dialami oleh semua orang-orang yang mencari kerja, yaitu mencari kerja pertama kali setelah lulus kuliah. Ngomong-ngomong kuliah, salah satu senior saya dulu, waktu saya kuliah di IT, dia itu ngasih tahu ke saya, Julian, kamu tuh mau kuliah seserius-seriusnya, paling hanya 10% dari ilmu yang kamu pakai di sini akan dipakai di dunia kerja. Tentunya hal seperti itu membuat saya panik. Udah kuliah mahal-mahal, kuliah 4 tahun, ternyata bisa dipakai cuma 10%. Dan iya, saya bisa konfirmasi bahwa sebagian dari pernyataan tersebut benar. Hanya 10%-nya yang akan dipakai. Nanti, kalau misalnya kalian udah mulai kerja, coba kalian tanya ke senior kalian di kantor atau ke project manajernya. Ini saya pakai basis data pas bagian project yang mana ya? Atau kalkulus? Atau misalnya hal-hal yang lain. Banyak yang nggak dipakai. Gitu. Nah, lalu tapi kuliah sendiri itu kan 4 tahun dan di situ baru pertama kali saya merasakan kebebasan. Tidak seperti ya SMP, SMA kan rasanya lebih seperti apa ya? Seperti militer kalau menurut saya. Kalian harus sampai di sekolah jam 7, 10 menit sebelumnya. Kalau udah lewat gerbangnya ditutup, pakai seragam, tiap hari Senin ada upacara. Tapi waktu kuliah nggak pernah yang ada namanya upacara bendera, rambut bisa gondrong, terus gayanya bisa lebih bebas, sekali-sekali cabut yang penting masih di bawah standar berapa sih persentase untuk masuk masih oke. Kadang-kadang dosen yang nggak masuk diganti sama asdos, pokoknya jauh lebih nyantai lah gitu. Dan merasakan kebebasan tersebut yang konon hanya akan saya rasakan saat itu. Kalau udah masuk dunia kerja nggak bakal bisa sesantai zaman kuliah lagi, membuat saya ya benar-benar berusaha menikmati lah waktu kuliah gitu. Tapi begitu lulus, saya mau mencari kerja. Walaupun saya waktu itu di kampus lulusan terbaik untuk jurusan saya, di angkatan saya, tapi saya tetap merasa untuk mencari kerja itu luar biasa susah. Awal-awal bulan saya coba naruh CV dan lamaran ke tempat-tempat besar. Dulu masih ke bank ya, ke Bank Jerman, Deutsche Bank, terus ke BCA, kasih CV. Seingat saya sih CV saya itu mungkin lebarnya segini, bentuknya masih pakai amplop coklat, saya kirim ke sana. Tapi nggak ada yang balas. Lalu saya coba tanya-tanya orang ada pekerjaan atau enggak, sampai akhirnya saya mulai panik. Saya dulu untuk ke warnet pun, jadi kalau mau internet dulu masih harus ke warnet, dan ke warnet tuh masih sangat pelan. Dan yang saya lakukan ya saya masuk ke Jobstreet, Karir, Jobs.db, dan saya klik, ya kan udah panik, apply. Sampai akhirnya ada yang panggil. Dan salah satu yang panggil itu ya tempat saya kerja saat ini. Tahun ke-14 sekarang. Saya termasuk yang beruntung, tapi banyak juga yang nggak beruntung gitu. Jadi pengalaman saya yang dulu plus selama 14 tahun saya juga bertugas untuk membantu perusahaan mencari tenaga kerja yang baik. Jadi saya juga ikut screening CV, ikut menginterview. Saya ingin bagi nih ke kalian, apa yang harus kalian lakukan agar sebagai fresh graduate memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Oke, pertama-tama kalian harus pastikan dulu ingin mencari kerjanya itu di bidang apa. Kalau udah lulusan IT atau misalnya SI, MI dan yang lain pas dunia kerja sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan itu. Saya kenal beberapa anak IPB, mereka jurusan yang berhubungan dengan pertanian akhirnya kerja di bank atau kerja di IT. Sama juga ada anak IT yang akhirnya kerjanya tuh di posisi yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan dia. Jadi HR atau misalnya mereka jadi
yang benar-benar tidak ada hubungan dengan IT-nya. Ya, garisan hidup. Tapi tetap aja kalian sebaiknya dari awal udah tahu pengen mengerjakan apa. Contohnya di IT itu ada front end development, ada back end development, ada system integrator, ada ke arah project management, ada implementer, ada data analis, sistem analis. Kalau saya sebut semua satu-satu nggak habis-habis video ini. Nah, kamu harus tahu bedanya dan apa yang ingin kamu kerjakan. Kalau kamu orang yang demen ngoprek-ngoprek coding, ya bagusnya jadi developer. Front end developer, back end developer, dan yang lain. Kalau kalian orang yang lebih suka analisa dan merasa tidak bisa coding, ya mungkin ke sistem analis, mungkin ke data analis, atau mungkin ke integrator gitu. Kalau kalian doyan main jaringan, oprak-aprek komputer, ya bisa ke IT infrastruktur, IT support, pokoknya sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian kerjakan. Tapi kalian harus tahu dulu ingin mengerjakan apa. Saya nggak seneng untuk hardware. Saya suka hardware sebenarnya di rumah, ngoprek dan ngerakit komputer sendiri. Tapi untuk menjadi pekerjaan naik ke atas atap masang kabel itu bukan sesuatu yang saya sukai saat dulu. Jadi saya nyari pekerjaan yang berhubungan dengan development. Gitu. Oke, sekarang kalian udah tahu apa yang kalian cari. Lalu kalian harus membuat portfolio yang berhubungan ke situ. Kalau misalnya kalian ingin mengelamar sebagai IT support, kalian ya masukkanlah ke dalam CV kalian yang berhubungan dengan IT support. Gitu. Saya sering ngelihat CV anak baru lulus. Di situ dia bilang dia bisa PHP, dia bisa Node.js, dia bilang dia bisa HTML, dia bilang dia bisa IT jaringan, dia bisa hardware komputer juga, bisa networking juga. Nah, saya sendiri yang udah 14 tahun di dunia kerja, saya nggak bisa sebanyak itu. Apalagi kamu yang baru lulus. Jadi udah kelihatan nih orang bilang bisa semua, padahal masing-masing mungkin hanya 1 atau 2% aja dari ilmunya. Networking kalau saya tanya kabel cross aja mungkin dia masih bingung. Kalau saya misalnya tanya masalah bandwidth dan pembagian dan yang lain mungkin dia bingung gitu. Nah, hal seperti itu mendingan nggak usah kelihatan banyak tapi ternyata nggak ada isinya, pepesan kosong, tapi mendingan sedikit tapi bobot gitu. Itu yang penting. Buatlah CV dari situ, lalu kasih pendukung portfolio. Kalau development, GitHub, GitLab, sebenarnya sih nggak perlu kelihatan kalian punya project yang maha besar, tapi kelihatan bahwa kalian pernah bikin Hello World aja, lalu Hello World-nya kalian extend, kalian kasih tulisan. Ya ampun, kalau zaman saya dulu, kalau saya bisa bikin website HTML dengan marquee dengan tulisan Julian Alimin yang goyang begini aja, itu zaman dulu rasanya udah keren banget. Buatlah ke GitHub yang seperti itu, kelihatan, kasih sedikit rasa kalian, setidaknya di daftar commit kelihatan bahwa kalian memang pernah mencoba dan pernah coding gitu. Kalau networking ya kalian mungkin buat yang berhubungan dengan networking, dengan monitoring tools dan yang lain-lain. Di GitHub kan bisa di setup gitu. Oke. Nah, kalau itu udah ada, sekarang untuk melamar kerja, pertama-tama pastikan bahwa kalian ini eksis. Bukan sosial media. Bukan berarti kalian harus punya TikTok dan Facebook dan yang lain-lain. Enggak. Buat LinkedIn. Buat LinkedIn, tulis di sana apa yang kalian bisa dengan baik. Baru CV yang tadi digabungkan. Di LinkedIn ada fitur untuk export. Kalian langsung jadikan itu CV aja. CV nggak usah terlalu panjang. Saya pernah ngeliat CV yang ukurannya 3 halaman, di mana di situ ada pengalaman kerja dia selama bertahun-tahun. Dan itu pun menurut saya tidak terlalu menarik. Karena saya hanya pengen lihat yang berhubungan dengan pekerjaan kita aja. Gitu. Cukup tulis di dalam CV apa-apa yang kalian bisa. Singkat, 1 atau maksimal 2 halaman. Jangan pada saat memberikan lamaran ada lampiran 15 halaman. Yang saya sering lihat nih untuk anak baru lulus, dia ngasih ijazah SMA dia dengan name dia, nggak tahu sekarang namanya masih name nggak, lalu IPK terakhir dari kampus, lalu dia ngasih semua sertifikasi dari semua seminar yang pernah dia ikuti selama 4 tahun. Padahal kan
Maksudnya gini loh, saya sendiri aja kalau ikut seminar, saya sekarang kalau ikut seminar bukan berarti saya langsung master di bagian itu. Apalagi kalian yang masih baru belajar, jadi percuma gitu. Baru kalau udah siap tadi, apply lah pekerjaan. Gunakan job portal. Job portal banyak dan bagus-bagus. Nah, untuk persiapan interview, yang sering saya lihat, anak baru lulus, mereka kalau mencari kerja, pertama rambutnya dipotong dulu. Kalau tadinya gondrong, mereka potong, ada yang sampai dibotakin gitu. Atau mungkin pada saat sidang skripsi ada yang dibotakin juga. Sebenarnya sih nggak perlu seperti itu. Yang penting potongannya rapi aja. Udah banyak ke perusahaan yang cukup progresif yang tidak terlalu masalah untuk penampilan, yang penting rapih gitu. Jangan sampai kalian kerja di kantor dan pada saat orang lewat, mereka ngeliatin muka kalian yang berminyak-minyak, berkilap-kilap, lalu bau rambut kalian dan yang lain-lain karena kalian tidak higienis. Ya. Beda antara kalian tidak harus rapih banget dengan rambut yang klimis dan yang lain-lain, tapi setidaknya jangan sampai yang malu di bawah kondangan, ya. Lalu pada saat udah dipanggil, mulailah persiapan interview. Nah ini juga nih, pas persiapan interview saya ngeliat orang ada beberapa anak yang pasti interview tuh masih kelihatan banget hijaunya. Interview pertama masih kaku, ngomongnya masih iya pak, apa aja lah pak, saya coba lah pak. Nah nggak usah terlalu gitu, bicaranya biasa aja. Perlihatkan bahwa kalian ini manusia yang nantinya bakalan enak masuk ke dalam lingkup kantor itu dan enak diajak kerja bareng gitu. Nah interview ini itu kebagi. Pertama ada interview HRD. HRD ini dengan personalia, dengan HR, dengan talent acquisition, banyaklah istilahnya untuk itu. Nah untuk interview dengan HR ini mereka tuh nggak akan terlalu tanya technical. Pertanyaan mereka adalah yang berhubungan dengan psikologis, dengan background kalian. Kalian siapa sih? Apa yang kalian lakukan? Apa rencana kalian 5 tahun lagi? Rencana kalian sebelum umur kalian 30 dan yang lain-lain. Setelah itu, kalau dari HR bilang, hey, anak baru ini kayaknya bakalan cocok untuk kerja di sini. Pribadinya tidak akan merusak. Dia tidak akan menjadi orang yang troublemaker di sini. Baru masuk ke yang kedua, ke user interview. User interview biasanya ketemu orang yang seperti saya, praktisi, manager atau project manager. Di mana yang diomongin itu kira-kira teknikalnya kamu cocok nggak sih untuk kerja di sini, gitu. Kalau dengan dia juga wah dan merasa cocok untuk bekerja, baru ke bagian nego gaji. Ya bisa aja kalau memang kalian masih fresh grad, dari perusahaan langsung kasih penawaran yang silahkan ambil atau tolak, nggak bisa nego-nego gitu. Jadi pastikan juga kira-kira gaji untuk fresh graduate saat ini berapa sih. Itu sesuatu yang ya cukup penting lah untuk kalian ketahui gitu. Nah semoga tidak terlalu panjang video ini. Intinya sih kalau kalian yang baru lulus ingin mencari kerja, pastikan kalian benar-benar tahu dulu apa yang kalian cari. Hal lain, banyak orang yang interview dan tidak menghabiskan waktu untuk mempelajari dulu perusahaan ini bekerja di bidang apa. Untuk tahu produknya itu mudah sebetulnya. Kalau kalian diinterview oleh perusahaan saya, kalian cukup cek, oh ternyata vendor aplikasi HR dan ERP. Lalu kalian bisa lihat bentuknya seperti apa. Syukur-syukur pada saat interview kalian bisa bilang, menurut saya mungkin kita bisa ngelakuin ini atau itu gitu. Oke. Terima kasih telah menonton tips berkarya di IT kali ini tentang mencari pekerjaan sebagai fresh graduate. Semoga bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian sedang mencari kerja. Dan kalau kalian punya ide atau comments, ya silahkan tulis di bawah. Saya usahakan saya bisa baca dan balas. Dan tolong di like videonya dan di subscribe kalau belum. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.